Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya jualah sehingga hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan insyaallah kita akan saling mengingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan manusia terbaik yang telah diutus di atas muka bumi ini, sehingga kita dapat jadikan panutan hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang menjadi kebiasaan kita pada bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulannya Al-Quran? Ayat Allah telah menyebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa Ramadan ini dikatakan sebagai bulannya Al-Qur'an? Sedangkan kita tahu bahwa Al-Qur'an itu diturunkan selama periode waktu yang cukup lama, hampir 23 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan secara detail 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Juga ayat pertama Iqra itu juga bukan diturunkan di bulan Al-Quran. Lantas mengapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulannya Al-Quran? Hal ini bisa kita jawab melalui pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran tersebut. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan Al-Qur'an diturunkan dalam bentuk akumulatif. Semuanya satu paket. Itu diturunkan oleh Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah, diturunkan di langit bumi yang disebut sebagai Baitul Izzah. Jadi tahapan pertama semua isi Al-Quran itu dari sisi Allah di Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit bumi, disebut Baitul Izzah. Itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nanti setelah Al-Quran ini ada di Baitul Izzah, di langit bumi, kemudian diturunkanlah secara bertahap kepada Rasulullah SAW melalui Jibril. Itu yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ayat itu diturunkan, atau biasa kita kenal dengan asbabun nuzulnya, ya. Itu berlangsung 22 tahun lebih. Nah, itulah mengapa kemudian Al-Quran ini perlu kita pahami sebagai sesuatu yang harus kita baca di bulan Ramadan, karena dia pertama diturunkan, bukan pertama, dia di tahap pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di bulan Ramadan. Lantas kemudian kalau demikian, apa manfaatnya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Kita pahami bahwa tahapan untuk membaca Al-Quran itu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Yang pertama dulu kita harus pahami bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Bagaimana kita menyebut hurufnya dengan benar, atau disebut makhrajul huruf, bagaimana makhrajnya, bagaimana kita panjang pendeknya, bagaimana tajwidnya. Karena dengan memahami cara membaca yang benar, atau kita kenal sekarang dengan menggunakan buku Iqra, itu kita akan terhindar dari kesalahan baca.
Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan dalam proses membaca Al-Quran adalah belajar membaca hurufnya dengan benar, membaca tajwidnya dengan benar, panjang pendeknya dengan benar, sehingga kita terhindar dari kesalahan. Yang kedua tahapannya adalah membaca secara berulang. Kita repetisi semua bacaan itu dan kita hafalkan. Nah, ini proses yang kedua. Karena kadang-kadang kita dari kecil itu langsung disuruh menghafal saja, tapi tidak membacanya secara berulang. Kalau dihafal saja tanpa mengetahui bagaimana mengucapkan dengan benar, itu parah nanti akibatnya. Bahkan ini sudah menjadi penyakit. Banyak orang yang hafal tapi salah sebutnya. Bahkan untuk surah yang benar-benar wajib kita baca 17 kali dalam sehari minimal, Al-Fatihah, masih ada di antara kita yang masih salah dalam menyebutkan huruf-huruf dari surah Al-Fatihah ini. Ini fatal akibatnya. Bahkan kesalahan yang fatal ini bisa terjadi kalau kita banyak ini banyak terjadi kadang-kadang penyakit, mohon maaf, di kalangan akademis. Bapak-bapak kita yang kelihatannya begitu penampilan sudah sangat seperti ulama, ya, bicaranya juga sudah sangat tinggi membahas tentang Islam. Tetapi ketika diminta menjadi imam, tajwidnya salah. Itu karena level proses belajar Al-Qur'annya yang tidak sesuai tahapannya. Tahapan yang pertama membaca, tahapan kedua mengulang-ulangi dan menghafal, tahapan ketiga adalah mentadabburi dan merenungkan. Dia direnungkan, kemudian dipikirkan, dimaknai. Apa makna dari Al-Quran tersebut? Itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang terakhir kemudian diamalkan. Nah, inilah jangan sampai kita mengikuti prosedur yang salah. Mau langsung memahami membaca Al-Quran, memahami langsung menerjemahkan dengan kemampuan kita yang terbatas tanpa paham bagaimana cara membaca yang benar. Apalagi kita yang lahir tidak dengan berbahasa Arab, bahasa kita bukan bahasa Al-Quran, sehingga kita tidak paham artinya. Maka lahirlah orang-orang yang kemudian salah memahami Al-Quran karena tidak tahu artinya, langsung mau mentadabburi saja tanpa tahu bagaimana cara menyebut yang benar. Lahirlah seperti misalnya beberapa waktu yang lalu ada pendapat mengatakan bahwa Fir'aun masuk surga karena dia baca Al-Quran dari terjemahan. Kemudian ada juga mengatakan tidak usah saya tidak salat. Kenapa tidak salat? Karena saya tidak tahu artinya itu yang saya baca semua. Karena Al-Quran mengatakan bahwa la taqrabus shalah wa antum suqara. Jadi jangan kau salat sebelum kau memahami apa yang kamu ucapkan. Jadi tidak salat-salat dia. Jadi gitulah akibatnya kalau tidak membaca, memahami prosesnya, langsung mau mentadabburi. Banyak orang-orang yang kelihatan begitu membahas Al-Quran tapi modalnya cuma terjemahan Al-Quran saja, tidak paham bahasa Arabnya. Contoh yang paling nyata bagaimana perlunya kita membaca dengan sesuai makhrajnya, hurufnya. Contoh seperti di surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Kedengarannya ini fasih sekali. Wa qulu qawlan syadida. Wah, kalau orang berpakaian sudah seperti ulama kemudian baca itu, oh, ini fasih sekali kedengarannya. Tapi ini benar atau salah? Ini salah. Kalimat terakhir mengatakan syadida, ini menggunakan huruf sya. Harusnya huruf sin. Harusnya kita baca wa qulu qawlan sadida. Betapa maknanya berbeda, karena kalau ini ayat ini kita artikan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah yang baik. Tapi kalau kita pakai syadida,
kedengarannya fasih begitu kalau kita tidak mengerti bahasa Arab. Ini artinya syadida, artinya berkata-kata yang kasar. Begitu jauh maknanya terbuang. Harusnya berkata yang baik menjadi berkata yang kasar. Ini betapa pentingnya kita memahami cara membaca yang benar sebelum kita kemudian melangkah kepada hal selanjutnya untuk kemudian menghafal dan kemudian mengamalkannya. Menghafal, kemudian mentadaburi dan menghafalkannya. Ini waktu yang sangat bagus sehingga jangan kita menjadi pernah ragu untuk mulai belajar membaca Iqra walaupun kita mungkin sudah tidak anak-anak lagi. Makanya bagus sekali kalau TPA itu ada juga yang menyediakan kelas khusus orang dewasa. Karena banyak orang dewasa yang memang perlu belajar tajwid kembali, tidak hanya mengandalkan hafalan yang mungkin bacaannya tidak tepat sehingga bisa bermakna berbeda. Nah, inilah yang perlu kita sama-sama pahami, dan pahala untuk orang yang belajar membaca dengan pelan sesuai dengan tartil itu jauh lebih besar dibanding orang yang membaca dengan lancar. Ya, karena upaya untuk belajar itu juga mendapatkan nilai pahala yang besar di sisinya. Saya kira ini harus kita selalu ulang-ulangi karena ada yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, Syahrul Ramadan lazi, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, itu hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga dia sebagai petunjuk kita bagaimana cara melaksanakannya dan pembeda antara seorang muslim dan bukan muslim. Jadi Al-Quran ini yang kita pelajari, yang kita baca, seharusnya sudah bisa menjadi pembeda kita dengan umat yang lain atau orang yang tidak belajar Al-Quran. Bagaimana perbedaan ini? Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud ini telah menyatakan ada perbedaan orang yang belajar Al-Quran dengan tidak belajar Al-Quran. Yang pertama yaitu dia orang yang belajar Al-Quran adalah lebih ikhlas, ya, lebih ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Kemudian dia senantiasa menjaga amalannya di malam hari, ya, melaksanakan ibadah malam hari, tahajud, salat lail. Di siang hari dia akan berpuasa dari hal-hal yang dilarang dan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Yang ketiga adalah ketika orang-orang tertawa, bercanda, bergurau, orang yang belajar Quran ini malah menangis, mengingat-ingat dosanya dan bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Perubahan selanjutnya adalah orang yang belajar Quran itu peduli tentang halal dan haramnya sesuatu. Dia tidak akan makan kalau dia ragu-ragu ini halal atau tidak. Kemudian orang yang membaca Al-Quran juga akan tidak mudah untuk terpengaruh untuk hal-hal yang dilakukan di lingkungannya. Kalau sekarang ini tahun orang ngompol, banyak orang yang ngompol. Apa itu ngompol? Ngomong politik, ya, ngomong politik. Orang yang benar tidak akan latah ikut-ikutan ngomong politik, apa yang ada di medsos langsung dikopas, copy paste kirim lagi, walaupun itu tidak diyakini kebenarannya. Jangan latah, jangan ikut-ikutan ngompol juga, ngomong politik, karena sesungguhnya ngompol itu kalau kita maknai secara letterlek jadinya dia memberikan kotoran bagi diri sendiri. Tidak ada manfaatnya kita ikut-ikutan ngompol kalau kita tidak paham itu sesuatu yang benar, kita yakini sesuatu yang benar. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang belajar Al-Quran itu nampak dari ketawaduannya. Dia akan rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Artinya ketika orang-orang lain sibuk dengan kesombongannya, dia tidak akan ikut-ikutan seperti itu. Bagaimana sih yang disebut sombong? Kita kadang-kadang perlu mendefinisikan sesuatu supaya kita paham. Sombong itu adalah definisi Al-Quran adalah, definisi Islam adalah tidak mau menerima kebenaran dan menyepelekan orang lain. Ketika ada yang dibawakan dari ayat-ayat Allah, dia tidak peduli. Ya, ketika ada orang yang berkata sesuatu yang benar,
dia tidak mau tahu, dianggap dia saja yang benar. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Jadi orang yang belajar Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ketawaduannya, senantiasa berendah hati, karena tidak ingin ada kesombongan, karena surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang masih ada kesombongan sedikit pun di dalam hatinya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan juga bagi jamaah sekalian. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.